Assalamualaikum. Gimana nih Kak puasanya? Masih semangat kan? Tentunya harus tetap semangat dong Kak, karena minggu ini sudah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Selanjutnya, mari kita saksikan kultum pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk bersilaturahim dan memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kesehatan adalah satu kata kunci yang sangat penting hari ini, karena bagi kita orang yang masih sehat, kita masih bisa beraktivitas kemana-mana. Banyak orang yang hari ini merasa dirinya tidak sehat sehingga tidak mampu melaksanakan kegiatan apa-apa. Atau banyak juga orang yang sehat tapi tidak mau melakukan apa-apa. Jadi kita diberi kesehatan ini sesuatu yang harus kita syukuri. Terlebih adalah kenikmatan yang berupa iman. Iman adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, wajib kita syukuri, karena iman itu tidak semua orang memilikinya. Kita diberi, tetapi tidak semua orang menghidupkan keimanan itu. Maka kenikmatan iman ini mari kita syukuri, kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan utama-utama utusan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, Ramadan telah membentuk karakter kita, membiasakan kita dari yang awalnya kita ogah-ogahan, enggan melakukan sesuatu, tetapi karena suasana Ramadan telah mengantarkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa sesuatu itu harus dilakukan dengan segera mungkin. Maka dengan adanya Ramadan itu telah membentuk kebiasaan atau pembiasaan terhadap diri kita, dan dari kebiasaan itu terbentuklah karakter kita. Karakter kita adalah menjadi manusia yang unggul. Jadi selama Ramadan mestinya kebiasaan-kebiasaan ibadah kita, kebiasaan-kebiasaan sholat malam kita, kebiasaan menahan lapar kita, hendaknya itu menjadi sebuah karakter yang kemudian membentuk jiwa kita ini menjadi jiwa yang unggul. Ada 6 aspek yang kita itu sebut sebagai orang yang unggul atau memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan ini telah mengantarkan, membentuk kita menjadi orang yang unggul, dan keunggulan itu adalah karena kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain, dikarenakan karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu. Maka 6 hal ini mari kita terus jaga supaya nanti selepas Ramadan kita masih bisa mengawal 6 hal itu. Apa keunggulan itu? Yang pertama, kuwatul akidah atau akidah yang kuat. Selama Ramadan kita diingatkan oleh Allah melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan spiritual, mulai dari sahur, subuh, dan seterusnya sampai kemudian isya, kemudian dilanjutkan sholat tarawih, membaca tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan yang membentuk akidah kita supaya kuat. Orang yang memiliki akidah yang kuat, maka di dalam dirinya hanya mengakui bahwa Allah itu satu-satunya zat yang selama 24 jam mengawasi kita. Dan orang yang memiliki akidah yang kuat, maka dia adalah orang yang berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan berani mengatakan yang salah adalah salah. Jadi
orang yang memiliki akidah yang kuat itu dia tidak takut kepada apapun atau siapapun. Yang kedua, kuwatul ibadah. Jadi gemblengan selama 1 bulan Ramadan itu membentuk diri kita supaya ibadah kita lebih tertib. Lebih tertib mulai dari bangun tidur, kemudian kita melaksanakan aktivitas sahur, kemudian sholat subuh dan seterusnya, duhur, asar. Di sela-sela sholat-sholat itu kita masih diberikan siraman keilmuan dengan adanya kultum atau pengajian-pengajian yang lainnya. Nah, maka kekuatan ibadah ini harus terus kita lanjutkan nanti selepas Ramadan juga atau di hari-hari yang lain. Yang ketiga adalah kuwatul akhlak. Kuwatul akhlak atau akhlak yang kuat, cerminan hasil dari ibadah yang baik, maka orang itu akan memiliki akhlak yang baik. Karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kemungkaran. Jadi orang yang sholatnya baik, ibadahnya baik, maka dia akan memiliki akhlak yang baik. Jadi cerminan dari orang yang sholatnya baik itu akhlaknya pasti baik. Kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik tapi dia juga sholat, maka dikoreksi lagi sholatnya ini bagaimana selama dia melaksanakan ibadah sholat itu. Yang keempat adalah kuwatul ilmi atau ilmu yang kuat. Ilmu yang kuat itu diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sebagaimana akarnya menghunjam ke bumi, batang pohonnya besar, daunnya lebat, buahnya banyak. Jadi orang yang memiliki ilmu yang kuat itu adalah memiliki luas ilmu, kemudian dalam pemahaman, banyak hal yang dikuasai. Itu adalah cerminan atau ciri dari karakter seorang yang memiliki kuwatul ilmi. Yang keempat adalah yang kelima maksud saya, kuwatul jamaah. Atau jamaah itu bisa diartikan sebagai organisasi, kelompok, teman sejawat pekerjaan, atau jamaah dimanapun kita berada, yaitu bermasyarakat. Jadi selama kita ditempa di dalam bulan Ramadan itu akan menguatkan kita di dalam berjamaah, di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi, di dalam berkelompok dengan masyarakat yang lain. Jadi kekuatan jamaah ini tidak bisa diremehkan karena kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Sehingga gemblengan dari Ramadan itu adalah juga membentuk kita itu menjadi orang yang berjamaah. Yang keenam adalah kuwatul mal, harta yang kuat. Bagaimana maksud daripada harta yang kuat ini? Jadi kita itu disebut manusia yang unggul apabila kita mampu mengelola harta kita. Memang manusia atau orang, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, jumlah harta kita mungkin berbeda-beda. Tetapi pengelolaan yang baik dan benar kita mungkin juga ada yang sama dan ada yang tidak. Jadi saya tidak menyinggung persoalan jumlah banyaknya harta, tetapi kemampuan kita mengelola harta. Jadi kuwatul mal itu adalah kemampuan kita di dalam mengelola harta. Bapak Ibu, harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita saja. Di dalam sebagian harta itu ada milik orang lain. Jadi milik orang lain itulah yang harus kita berikan. Milik orang lain itulah yang harus kita laksanakan, yang harus kita segera salurkan. Kalau kemudian di dalam Islam itu ada ketentuan zakat 2,5%, maka di dalam 1 tahun kita bisa menghitung harta kita, kemudian 2,5% itu kita keluarkan. Kalau kita tidak hitung dengan zakat, masih ada kesempatan untuk berinfak, bersedekah, dan itu jumlahnya tidak harus 2,5%, itu boleh berapapun. Atau sekarang ada gerakan wakaf. Wakaf itu juga bagian dari mengumpulkan harta dari umat muslim. Nah itu kemudian bisa kita salurkan ke arah sana. Jadi kuwatul mal itu bukan, sekali lagi bukan karena jumlah kita, harta kita yang banyak, tetapi kemampuan kita mengelola harta itu
mana yang memang itu bagian dari kita yang harus kita ambil, mana yang untuk orang lain juga harus kita salurkan. Itulah 6 ciri karakter unggul yang mana ketika selama Ramadan kita sudah ditempa di dalam ke-6-6-nya itu, tinggal kita bagaimana kemudian mengaplikasikannya setelah kita keluar dari Ramadan, sehingga tuntutan di dalam perintah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah melekat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan mohon maaf. Billahi fisabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kultum pagi ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, akan ada beberapa informasi yang berbeda nih Kak dari biasanya. Sebelumnya kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos tes kenaikan golongan 3. Semoga teman-teman tambah semangat ya dalam bekerja. Nah, selanjutnya kami juga ucapkan selamat kepada pemenang Challenge LDR. Semoga hadiahnya bermanfaat dan jangan lupa ikuti challenge-challenge berikutnya. Informasi yang pertama, Jun Motor telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas PGRI Madiun. Selanjutnya ada kabar gembira yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kabar apa nih Kak? THR tahun ini cair. Yeay! Pastinya teman-teman seneng banget nih. Apa sih Kak keuntungan kita menabung setiap bulan 100.000 di Koperasi SDM? Jadi dengan kita menabung sekaligus tanpa kita sadari kita juga sedang berinvestasi. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnis-bisnis kita. Salah satunya kita sedang mengembangkan bisnis kita dengan memulai pembangunan pabrik SPMP di Pakis Tuban. Nah kalau gitu teman-teman, mari kita menabung sebanyak-banyaknya di Koperasi SDM agar di akhir tahun nanti kita dapat memperoleh SHU sebesar-besarnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Siang diisi kebaikan, malam belajar Al-Quran. Ramadan jadi penerang hati yang mulai remang-remang. Selamat menunaikan ibadah puasa.